Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, hari ini kita akan belajar bab 8 tentang pencemaran lingkungan. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan siapkan alat tulis kalian dan mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Silahkan kalian baca sendiri ya. Ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Ya, materi sebelumnya tentang pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Kegiatan manusia dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Contohnya, membuang limbah sembarangan, menebang hutan secara sembarangan, dan membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Apa dampak bagi kehidupan manusia dengan kegiatan tersebut? Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Gambar apakah itu? Kemudian, apa faktor penyebabnya? Apakah berdampak bagi kehidupan makhluk hidup? Lalu, upaya apa untuk mencegah fenomena yang ada di gambar? Tahukah kalian apa itu pencemaran? Pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kalau mau tahu, baca buku pendamping halaman 47 sampai 48. Sudah selesai membaca kan? Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pencemaran. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Lalu Ibu lanjutkan. Macam-macam pencemaran. Ada 3. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran air. Pencemaran air merupakan masuknya zat-zat ke dalam air sehingga dapat menurunkan kualitas air. Bisa dilihat dari warna, bau, dan rasa. Kalian bisa lihat jika air sudah tidak berwarna bening, atau airnya sudah berbau yang tidak enak, atau rasanya mungkin, apa kalian sudah pernah mencicipi? Nah, kemungkinan besar air tersebut sudah tercemar. Lalu, apa saja faktor penyebabnya? Yang pertama ada limbah dari pabrik dan rumah tangga, ada dari sampah, pupuk, dan pestisida. Faktor lain ada dari faktor alam. Contohnya meletusnya gunung berapi, ledakan alga atau blooming algae. Apa itu ledakan alga atau blooming algae? Ledakan alga atau blooming algae adalah peristiwa atau kejadian di mana suatu perairan mengalami ledakan populasi plankton yang cukup besar. Contohnya, kolam dengan warna yang sangat hijau disebabkan adanya ledakan populasi alga hijau akibat dari pemberian pakan ikan yang berlebihan. Lalu, apa dampak pencemaran air? Dampak pencemaran air adalah penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, eutrofikasi, dan mempercepat proses kerusakan benda, dan lain sebagainya.
Yang belum tahu apa itu pemekatan hayati? Pemekatan hayati adalah proses peningkatan kadar bahan pencemar dengan melewati tubuh makhluk hidup. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan biomagnification. Bahan pencemar memasuki lingkungan melewati rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian, apa itu arti eutrofikasi? Eutrofikasi merupakan masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah fosfat, khususnya dalam ekosistem air tawar. Definisi dasarnya adalah pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air. Bagaimana upaya untuk mencegah pencemaran air? Contohnya adalah tidak membuang sampah ke sungai atau ke laut, mengurangi penggunaan bahan kimia, menghemat air bersih, mengawasi penggunaan pestisida atau pupuk, pengolahan air limbah dan kolam stabil. Yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat-zat asing ke udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Apa saja sih faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya adalah pembakaran bahan bakar fosil yang tidak sempurna oleh mesin-mesin pabrik, pembangkit listrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, asap rokok, senyawa kimia, buangan seperti CFC, dan lain-lain. CFC adalah klorofluorokarbon. Ini adalah alat pendingin yang berada di dalam AC dan kulkas. Dampaknya apa sih? Dampaknya adalah efek rumah kaca, hujan asam, rusaknya lapisan ozon, menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Masih banyak lagi dampak yang lainnya. Silahkan kalian cari sendiri. Lalu upaya apa saja sih untuk mencegah terjadinya pencemaran udara? Upayanya adalah reboisasi atau menanam kembali hutan yang sudah gundul sehingga bisa menyerap CO2 di udara. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah kehilangan komponen yang berguna akibat penumpukan zat-zat berbahaya yang mengakibatkan turunnya kesuburan tanah. Apa saja sih faktor penyebabnya? Faktor penyebab pencemaran tanah adalah kebocoran limbah cair atau bahan kimia, baik yang berasal dari rumah tangga, pertanian, maupun sektor industri. Contoh limbah rumah tangga adalah cat, oil, feses, sampah plastik. Kemudian limbah pertanian contohnya adalah pupuk urea yang berlebihan, pestisida, dan herbisida. Contoh limbah industri berasal dari pabrik, misalnya kain limbah, kaleng besi, plastik karet, dan cairan limbah yang meresap ke tanah. Apa sih dampak pencemaran tanah? Dampak pencemaran tanah bukan cuma berdampak pada manusia, tetapi hewan dan tumbuhan juga terkena dampaknya. Tanah menjadi tidak subur, produktivitas pertanian menurun, tumbuhan menjadi layu, serta bagi manusia bisa berdampak pada kesehatan. Bayangkan tanah di sekitar kalian sudah tidak subur lagi dan tidak bisa ditanamin apapun. Maka jika produsen berkurang, maka akan berdampak pada konsumen satu. Kalau konsumen satu terkena dampak, maka akan berdampak pula pada konsumen selanjutnya. Lalu, bagaimana sih upaya pencegahan pencemaran tanah? Yang pertama adalah remediasi. Remediasi adalah kegiatan pembersihan permukaan tanah yang tercemar. Yang kedua adalah bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu jamur atau bakteri. Apakah kalian mengerti dengan penjelasan Ibu di atas? Jika sudah mengerti, kita akan memasuki kesimpulan. Kesimpulan pada materi sekarang adalah pencemaran air merupakan masuknya zat-zat ke dalam air sehingga dapat menurunkan kualitas air.
bisa dilihat dari warna, bau, dan rasa. Kemudian pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat-zat asing ke udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah kehilangan komponen yang berguna akibat bertumpuknya zat-zat berbahaya yang mengakibatkan turunnya kesuburan tanah. Jadi, pencemaran lingkungan memberi dampak pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, kita sebagai manusia sudah seharusnya menjaga lingkungan kita sehingga alam kita bisa tidak tercemar lagi. Sekian materi kita kali ini. Jangan lupa ada tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan paling lambat pada pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, boleh WA atau komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.